Perbedaan Katolik ini kan ada perpecahan dengan gereja, kayak gereja Ortodoks gitu ya Kak. Jadi apa yang membuat perbedaan kayak Ortodoks itu kan kayak dibagi jadi 4, dan yang benar itu sebenarnya gereja apa gitu loh Kak? Ya, yang benar itu adalah semua gereja itu benar. Ya, kebenaran gini, kita bisa mengatakan itu gereja benar itu karena mengacu kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah kebenaran. Kita tidak dibenarkan oleh karena silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak? Saya mau tanya soal perbedaan Katolik ini kan ada perpecahan dengan gereja, kayak gereja Ortodoks gitu ya Kak. Jadi apa yang membuat perbedaan kayak Ortodoks itu kan kayak dibagi jadi 4, dan yang benar itu sebenarnya gereja apa gitu loh Kak? Ya, yang benar itu adalah semua gereja itu benar. Ya, kebenaran gini, kita bisa mengatakan itu gereja benar itu karena mengacu kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah kebenaran. Kita tidak dibenarkan oleh karena saya. Kita tidak dibenarkan oleh karena pendeta. Kita dibenarkan oleh karena Yesus. Tapi jangan Yesus yang lain. Yesus yang ciptaan lah, Yesus yang saksi Yehova, bukan. Jadi gereja mana yang benar? Semua gereja itu benar selama dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui ketritunggalan Allah di dalam kebagaimanaannya, dan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Masalah Katolik Ortodoks, Katolik Roma dengan Ortodoks itu berpisah tahun 1054 itu karena skisma. Ya, Katolik Roma memisahkan diri dengan gereja Ortodoks yang 4 patriark. Asalnya ada 5. Di Roma berpisah dengan yang 4 yang lainnya. Setelah itu Roma Katolik diprotes sama Martin Luther. Lahirlah orang-orang Protestan. Ya, apa yang membedakan itu? Ya, yang membedakan tuh itu pendapat-pendapat, cara pandang. Ya, tetapi tidak baik Ortodoks, baik Katolik maupun Protestan itu tidak menafikan atau tidak bertentangan padahal siapa itu Kristus sebagai Tuhan, ketritunggalan Allah, dan soteriologi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Katolik, Ortodoks, Protestan tuh nggak pernah berdebat tentang itu. Karena Tuhan yang diimani itu satu, sama. Ya, mungkin ada yang nggak sepakat dengan saya. Mungkin ada orang berpikir, orang teman-teman Katolik mungkin ngomong, masa tubuh Kristus terpecah-pecah begitu. Ya, kalau tafsir saya tidak begitu, tafsir kita tidak begitu. Ya, tubuh Kristus ya dengan banyak anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada perut, tapi tetap satu di dalam tubuh Kristus. Nah, mungkin orang-orang Katolik bilang satu tubuh itu ya harus satu di dalam gereja Katolik. Nah, mungkin mereka menafsir begitu. Ortodoks beda lagi cara pandangnya. Ya, kalau hanya berdebat pada lingkungan itu kita nggak akan maju, nggak akan berbuah. Ya, jadi kalau hanya mau memperdebatkan gereja ini, gereja itu, ya saya pikir tidak akan. Makanya saya tidak tertarik dengan perdebatan yang begitu. Jadi mau orang bilang, dia itu Protestan, dia itu bidat apa segala macam, nggak apa-apa, urusan Anda. Saya nggak tertarik meladeni yang begitu. Ya, jadi ya bagi saya baik Katolik, makanya saya iman Katolik pun saya bela. Kalau ada Protestan yang salah paham tentang iman Katolik, saya bukan orang yang anti Katolik, anti Ortodoks. Ya, ada orang mengatakan, orang Protestan bilang, Bunda Maria itu disembah orang Katolik, itu saya bantah, meskipun saya bukan Katolik. Ya, karena memang bukan begitu iman mereka. Karena saya ke TikTok ini bukan membawa gereja, saya membawa Kristus yang dikenal orang Katolik, yang dikenal orang Ortodoks, yang dikenal orang Protestan. Itu saja. Nah, tapi kalau ada yang berusaha memecah-mecah ya silakan, nggak apa-apa. Saya tidak peduli dengan itu. Tapi visi saya bukan untuk itu. Gitu. Jadi kalau kamu tanya mana gereja paling benar, semua benar kalau di dalam Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bukan ciptaan, dan mengenal Allah Tritunggal dan mengakui wahyu daripada para rasul. Begitu.
Ya, Terima kasih Kak Elia. Tapi saya mau nanya lagi satu Kak, boleh Kak? ya silakan. Eh, di Alkitab kan Tuhan Yesus kasih kunci ke Santo Petrus. Nah, dalam pengertian Kepada gereja, 12 rasul, bukan hanya kepada Petrus. Kepada semua rasul. oh, kalau dalam pengertian gereja apostolik, gereja gereja para rasul, gereja yang di Roma itu kan dari Santo Petrus berarti Kak ya? Ya, teman-teman Katolik mengatakan itu dari Petrus. Tapi kalau ditanya ke Ortodoks, Paus pertama di Roma itu bukan Petrus tapi Linus. Nah itu pun akan bertentangan terus. Adu sejarah. Nanti orang Ortodoks bawa tulisan Eusebius yang mengatakan Linus adalah Paus pertama. Orang Katolik bawa sejarahnya sendiri. Oh, Petrus itu lalu begitu. Kalau sibuk-sibuk begitu perang-perang terus. Oh, ya udah Kak. Ya udah Kak Elia, terima kasih ya Kak. Iya. Selamat malam. Ya kan begitu, akan begitu ujungnya. Jadi makanya saya nggak tertarik yang begitu. Saya pikir, udahlah, kau udah Katolik, kau udah Protestan, udah Ortodoks, hidupilah sesuai dengan yang dituntut hati nuranimu dan imanmu kepada Kristus. Ya, nggak perlulah yang, saya orang Protestan tuh saya sering dibidat-bidati orang. Ya, kamu tuh Protestan Elia, kamu tuh digabung gereja kita, kamu tuh sesat, kamu tuh tidak selamat, kamu tuh ya nggak apa-apa gitu loh. Terserah kamu ngomong begitu, nggak apa-apa. Bukan kamu yang jadi hakim saya, gitu ya. Jadi perlu diketahui ya posisi saya itu sebagai apa. Saya bukan Romo Katolik, saya bukan pendeta Protestan, saya bukan merahib di Ortodoks. Saya hanya anak kecil yang mau membantu kamu memahami saja, bukan untuk berbuat yang lain-lain. Dan saya pun tidak pernah paksa kamu untuk, wah kamu harus ke Katolik, kamu harus ke Protestan, kamu harus ke... No. Ya, itu bukan visi saya. Visi saya itu bukan membawa gereja, tapi membawa Kristus kepada kamu untuk kamu kenali dan dalami di dalam gerejamu yang sekarang. Gitu. Karena gereja itu bukan gedung atau organisasinya. Gereja itu adalah orangnya. Eklesia itu orangnya. Gitu. Banyak banget yang mau naik ini, 100 orang loh ini yang naik. Silakan Ellen. Bu, lagi berperang di mana itu, Bu? Lagi berperang di mana itu? Silakan Bu MM BWC. Halo, MM. Halo, Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? saya mau tanya tentang baptisan saya, Kak. Ya, apa yang mau ditanya? Pembedaan antara baptisan dengan CD. Dengan CD. Pembedaan pengakuannya, Kak. Kalau CD itu kan pengakuan iman untuk mengonfirmasi baptisan yang dia terima waktu kecil. Ya, jadi kalau CD itu adalah mengonfirmasi agar dia dilayakkan sesuai dengan pengertian dan pengetahuan yang dia punya untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Makanya yang gereja-gereja yang ada CD-nya itu, kalau setelah CD baru bisa terima perjamuan kudus. Sebelum CD nggak boleh. Karena tujuan dari CD itu adalah agar dia dilayakkan dan bisa menguji dirinya sendiri melalui pengetahuan dan pengalaman spiritual atas apa yang telah dia terima di dalam rahmat baptisan itu. Ya, jadi CD itu adalah melayakkan kita, sarana untuk melayakkan kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui pengetahuan kita tentang iman kepada Dia. Karena dalam 1 Korintus 11, baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri, gitu ya. Oke, gitu ya Pak ya. Yang berikut bisa, Kak. Ya, satu lagi silakan. Halo, Kak. Ya, Kak, mau tanya tentang
Kan yang kita tahu ketika Kristen Protestan yang dibawa oleh Martin Luther itu kan ada beberapa dalil yang diprotes oleh Martin Luther. Yang saya tahu kan salah satunya surat indulgensi pengampunan dosa yang diperjualbelikan. Nah, mungkin kakak bisa kasih gambaran kepada saya dan mungkin kita semua tentang apa isi 95 dalil yang dibawa oleh Martin Luther itu. Mungkin secara garis besar saja. Iya, sebab pada poinnya 95 dalil itu banyak ya. Saya tidak akan jabarin satu persatu, tapi pada intinya Luther itu memprotes gereja yang melihat gereja pada masa itu adalah gereja yang otoriter, tidak fleksibel, dan apa yang saya katakan ya, tidak lagi di dalam firman Allah menurut Martin Luther ya. Sehingga dia protes karena tidak akan ada reaksi tanpa aksi. Jadi tidak mungkin Luther memprotes sekonyong-konyong kalau dia tidak melihat sesuatu yang menurutnya itu tidak berkenan. Ya, gitu. Jadi dalilnya itu banyak sekali. Ya, tetapi itu adalah sejarah di masa lalu yang perlu kita pelajari, perlu kita lihat lebih dalam, karena Katolik akan menjelaskan dengan caranya mereka, Protestan juga akan jelaskan dengan cara mereka. Nah, kalau adu-adu berantem lagi, ya saling membela diri itu hal yang wajar ya di dalam apologia. Ya, apalagi orang-orang Katolik garis keras tuh akan tidak karena Luther itu pengen kawin aja makanya dia protes bla 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 bla, nah gitu. Lalu orang-orang Protestan bilang tidak ini ya. Nah, jadi ya tidak akan ada habisnya gitu. Tapi secara garis besar kalau kita mengikuti hukum yang berlaku bahwa tidak mungkin ada aksi protes kalau tidak ada sesuatu yang cukup untuk diprotes. Nah, di dalam pemikiran Martin Luther, gereja perlu diprotes. Ya, karena apa? Dia melihat banyak yang salah dalam gereja. Misalnya tadi indulgensia tadi. Ya, dia melihat, ini tidak benar. Nah, meskipun orang-orang Katolik nanti akan bilang, dia salah paham dengan itu. Nah, ya silahkan saja. Masalah itu, saya tidak masalah dengan itu. Ya. Jadi Kak, dari yang tadi kakak jelaskan, saya mengikuti. Pada intinya, yang terpenting itu menjadikan Yesus sebagai dasar utama dalam kehidupan kita agar kita dapat menerima anugerah keselamatan yang dijanjikannya. Betul. Nah, tentang Kristen, Protestan, Katolik, dan Ortodoks, itu sebenarnya bagian dari penyataan Allah. Kalau saya pahami begitu bisa Kak? Itu bagian dari penyataan Allah yang dia izinkan. Enggak masalah. Ya, yang dia izinkan untuk bagaimana walaupun secara berbeda kita mengenali dia, tetapi kita satu di dalam dia. Bisa seperti itu Kak? Ya. Oke, terima kasih banyak Kak.